Kamu lagi apa? Astaga, pakai gincu. Bilang apa? Bilang apa? Hai gengs, welcome back to our channel. Mama mau nge-vlog, iya. Aduh, hai. Mia. Astaga. Astaga. Cukup. Kamu mau ngelenong kemana? Ih, masa di pipinya juga, Nang? Mana tutupnya? Coba lihat. Mana coba lihat. Is. Sudah. Kenuk. Is. Iya, is. Oh. Mama enggak, Mama. Enam. Dah, sarangi. Ayo, sekarang kita mulai vlognya. Jadi, Mama mau ngajakin kalian untuk sedikit curcol ini ya. Sebenarnya sih maju mundur cantik juga mau ngecurcolin ini, soalnya gimana ya? Ini apa nyamuk bukan? Jadi gimana ya aku mau ngomongnya? Galaunya itu karena feeling yang selama ini aku curigai itu tuh sepertinya benar gitu. Kalian pasti ingat itu vlog yang Mama sharing ke kalian kapan ya? Mungkin udah ada sebulanan, 2 bulanan. Hati-hati Nang, hati-hati. Yang lalu kakak Menta itu di sekolah gitu kan. Terus yang abang ke sekolah marah-marah segala macam. Sorry ada gangguan. Pokoknya yang abang marah-marah ke sekolah gitu kan. Dan di vlog itu aku juga udah bilang kalau setelah abang marah-marah ke sekolah itu si 2 anak ini berubah gitu loh. Kan satu perempuan dan satu laki-laki ya. Tiba-tiba berubah karena kita sempat mergokin kakak Menta apa Zoe ya gitu. Pokoknya lagi main di kamar dan mereka janjian mainan online gitu loh gengs. Jadi kayak bisa teleponan gitu online di games. Terus Zoe kebetulan lagi di atas apa lagi di mana gitu ya. Dan kedengar Menta ini ketawa-ketawa ngiki-ngiki sama siapa gitu kan. Rupanya sama si anak cewek yang ngebully dia itu. Dan shock dong si Zoe. Karena Zoe ini satu kelas dan lumayan deket sama adiknya si cewek ya di sekolah, di SD. Jadi dia tuh yang nggak percaya gitu ya. Kalian pasti bisa ngebayangin ekspresinya Zoe kayak gimana. Terus yang dia langsung lari. Namanya anak-anak ya, ngadu lah gitu ya, atau ya ngasih tau mamanya lah, ngasih tau aku. Mama, tahu nggak? Aku barusan dengar Menta, mergokin Menta lagi ngobrol gitu, ketawa-ketawa. Tebak sama siapa gitu ya? Aku kayak siapa, tebak sama siapa ya? Teleponan sama Oma kali, aku bilang sama Opa gitu. Bukan katanya, sama si gitu kan. Yang bully dia gitu. Iya, makanya aku juga heran, dibilang gitu. Oh ya udah, kalau dia nggak mau ngomong, nanti apa yang tanya perlahan gitu kan. Udah kelar dia main, dia turun dan mama itu posisinya di kebun kalau nggak salah ya. Terus sambil aku kerja gitu kan, dia pas lagi metikin raspberry atau apa gitu. Kak, bener tuh kata Zoe tadi kamu teleponan sama si itu gitu kan. Terus dia bilang gini,
Iya mah dia join di game aku gitu, kayak mereka janjian ketemuan jam, contohnya jam 3 sore mereka main di satu world gitu loh. Itu main apa, main Roblox kalau nggak salah ya, di satu world. Terus janjian lah jadi satu tim lah pokoknya gitu-gitu. Oh, aku bilang gitu aja. Terus sejak kapan? Wajar dong kan, kita kan ibu ya, orang tua ya pasti kepo juga. Secara kan itu anak yang berteman sama anak kita, kita tahu seperti apa karakternya dan dia membuli anak kita gitu loh, gengs. Jadi aku ya, walaupun mungkin di depan Menta terlihat santai, tenang, tapi sebenarnya aku worry banget asli. Terus ini aku nggak tahu gimana pendapat kalian ya, yang sesama ibu sama orang tua. Eh, pokoknya pendapat kalian bisa kalian utarakan di kolom komentar. Seperti itu. Yang pasti ini aku share buat kita semua karena aku tahu pembulian tuh ada di mana-mana dan nggak mandang siapapun ya, kayak gitu. So, lanjut ceritanya. Terus iya, kita janjian mau ketemuan game gitu, main di satu satu world gitu, udah kelar gitu kan. Terus ya sejak kapan gitu. Iya, semenjak papa habis dari sekolah yang marah-marah itu, mereka kan eh, memadam, mama dibilang. Memang mereka langsung quiet gitu loh, langsung nggak berani lagi untuk bertingkah, untuk ngejek-ngejek dia atau manas-manasin dia gitu kan. Oh, aku bilang gitu. Karena itu pun aku tahu ya, karena setelah abang dari sekolah aku tanya dia terus, continually gitu ya. Aku tanya dia terus, gimana di sekolah, gimana, apa mereka masih ngeselin, kayak gitu gitu. Ya pokoknya semenjak itu nggak ada mama ya, tiba-tiba dia ngajakin apa, tukar nomor telepon, dibilang aku nggak ngasih. Nah, rupanya ada salah satu teman sekelasnya, mereka bikin satu grup sekolah, grup kelas gitu kan. Eh, dia kaget, dia dapat invite gitu loh, dapat undangan gitu untuk join grup itu. Nah, yang undang teman yang biasa main sama dia yang dekat rumah ini, yang ada di vlog juga waktu itu, sempat yang makan roti segala macam, makan daun singkong, si Ana namanya. Nah, kan Menta nggak main asal accept grup dan nomor baru gitu segala macam. Jadi dia nanya waktu itu pas lagi main di rumah, ini siapa sih, dibilang gitu. Oh, itu sini gitu kan, kamu nggak ini yang nggak nge-accept join grup itu grup sekolah, grup kelas kita gitu. Oh ya kak, ya udah deh aku accept gitu kan. Terus eh ditulis lah masih anak cewek ini, finally kamu juga ada di grup ini gini-gini, dan finally aku tahu nomormu, kayak gitu. Ya aku bilang sama kakak Menta, tetap jaga-jaga kakak, karena kita sudah tahu bad karakternya anak itu seperti apa, dan kita tahu history sebelumnya itu kayak gimana. Dia bukan memulai pertemanan dengan kamu atau mengawali pertemanan dengan kamu secara baik gitu kan, ada history nggak enak. Memang aku bilang sama dia, memang people change gitu loh, manusia tuh berubah. Semoga baiknya dia ini atau mulai berteman dengan kamu ini nggak fake gitu loh. Aku bilang sama kakak Menta, tetap kamu harus jaga-jaga. uh, you know her bad character, aku bilang gitu. Jadi kalau soal privacy atau cerita tentang yang gimana-gimana tentang kepribadian kamu atau yang mau kamu keep private, sebaiknya jangan. Kalau soal game, sekolah, aku bilang itu mah nggak masalah, tapi yang lain-lain kayaknya jangan, aku bilang gitu. Karena kita nggak tahu ini maksudnya dia kayak gimana. Soalnya kan baru beberapa bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu dia itu bad banget ke kamu gitu loh ya kan. Terus tiba-tiba berubah gitu, kayaknya kalau cuma karena abang kamu ke sekolah marah-marah kayak gitu, aku agak-agak pesimis gitu kan. Kayaknya ada something, kalau orang Balikpapan bilang ada sesuatu di atas OT-OT lah gitu. Nah, iya mama, aku jaga-jaga gitu.
summer kemarin, gengs, itu hampir tiap hari si anak cewek ini tuh kontak kakak Menta mulu. Terus ya sering teleponan lama gitu kan. Memang teleponannya via game, kalau nggak salah bisa di via game itu gitu kan. Ah, untuk ketemuan di kompleks kayak yang biasa dilakukan anak-anak sini, kayak kakak Menta dengan teman yang daerah rumah ini ya, teman-temannya, mereka sering kayak walking around gitu loh, kayak strolling around kalau sore-sore, setengah jam 1 jam jalan keliling kompleks sambil cerita-cerita atau mainan ke apa namanya, ke lapangan bola. Nah dia enggak, dia dia kayaknya belum berani, anak cewek ini ya. Jadi memang Menta so far masih sama teman-teman daerah kampung kita ini aja. Dia memang rumahnya agak ke bawah sana, agak di bagian sentrum gitu, dekat sekolah. Ini apa sih? Nah, udah. Terus summer kemarin itu si anak laki itu berapa kali lewat di kebun gitu kan, naik skuter lah, naik sepeda lah, mainan di playground lah, tapi beberapa kali tuh sambil nyelengein aku gitu, Inong Sam, YouTube Inong Sam, pokoknya gitu-gitu. Ya aku sih namanya anak-anak ya, udah dia lewat-lewat teriak-teriak mah aku masa bodoh nggak aku tanggepin kayak gitu. Nah ada satu saat, pada suatu saat pas baru-baru masuk back to school kemarin habis summer holiday, aku tanya gimana keadaan di kelas gitu kan, seperti apa, mana tahu kan selama summer holiday nggak ketemu 2 bulan lamanya, kembali apa namanya, kembali garang lagi gitu loh, kembali seperti apa ya, seperti singa lagi gitu kan, kembali karakternya seperti sebelumnya gitu. Nggak mama, tenang-tenang aja, baik-baik aja, fine-fine aja. Sampai akhirnya minggu lalu, ini nih ceritanya. Jadi eh kakak Menta tuh kan sekolahnya lama ya, sampai sore. Si Zoe kelar udah siang. Nah jam makan siang itu jam-jam antara jam 12 jam 1 itu jam Zoe kelar, itu jam istirahat panjang di sekolahnya Menta. Jadi Menta yang duluan keluar kan. Nah dia tuh nggak sadar kalau si Zoe uh, ngelihat dia dari kejauhan gitu loh, gengs. Pas Zoe keluar dari sekolah ngelihat dia dari kejauhan jalan kaki sama si anak cowok. Ya, eh gimana ya, aku mau nge-explain perasaanku ke kalian gitu kan. Dan ini feeling aku dari awal tuh kayaknya agak bener. So, jalan kaki sama si anak cowok. Pulang-pulang, si Zoe heboh kan, lagi kita makan siang gitu. Mama, masa aku tadi lihat si Menta jalan sama si gitu kan. Hmm, terus aku lihat jam, oh ini kan memang jam istirahat panjang buat mereka. Ya mungkin sama teman-teman sekelasnya memang lagi mainan di luar kali, aku bilang gitu. Terus Zoe ngeliatin gitu, oh iya juga kali ya gitu. Nah Zoe juga cerita nggak detail amat kan, cuma bilang gitu doang. Jadi aku ngelirik abang tuh kan. Terus kata abang, coba nanti deh pas jam-jam santai dia pulang, dia udah di rumah, kita jam-jam santai gitu, coba kita tanya gitu kan. Nah, ngapain aja tadi pas di sekolah jam istirahat, pokoknya gitu-gitu gengs. Udah dia pulang sekolah, makan, kita jam santai, jam ngopi sore. Terus gimana tadi Menta di sekolah gitu kan, biasa lah ya kita interaksi antara orang tua dan anak-anak. Gimana tadi di sekolah, belajar apa, uh, cerita-cerita ya gitulah pokoknya. Terus uh, si Zoe langsung nyeletuk, ya kan aku tadi ngeliat kamu jalan sama si itu gitu. Terus aku sama abang yang reaksinya pura-pura nggak tahu ya, walaupun sudah diceritain Zoe, walaupun nggak detail gitu. Oh ya, kata si abang, gimana ceritanya gitu kan. Terus aku yang sambil nyeruput kopi gitu kan, sambil memperhatikan gerak-geriknya si anak gitu. Terus dia bilang, dia kan memang kakak Menta ini kan jujur banget. Iya, kami pergi berdua berdua ke Bila. Tahu kan kalian Bila, minimarket yang supermarket depan rumah ini.
Jauhnya gengs, itu 1 kilometer dari sekolah. Pikirnya Zoe cuma sekitaran sekolah itu aja gitu loh gengs. Dan Zoe juga nggak merhatiin kalau ternyata mereka tuh memang cuma berdua. Pikirnya Zoe ada teman-teman yang lain, entah udah duluan apa gimana gitu. Jadi Zoe aja, hah, cuma berdua gitu. Terus aku bilang, loh ya wajar dong, aku langsung gitu kan, apa ya, langsung ngejawab, loh kok cuma berdua nang gitu. Ya sebenarnya aku mau pergi sendiri kata dia. Terus dia nyamperin, Samantha mau kemana, dia bilang. Aku mau ke Bila, dia bilang gitu kan. Aku temenin deh, dia bilang gitu. Aku juga mau beli minum, apa beli chips, apa beli apalah gitu katanya. Ya Minta kan juga cuek ya, terus dibilang gini, ya udah kalau memang dia mau pergi gitu. Aku gitu kan, abang gitu. Terus si Zoe juga, really, aku bilang gitu. Itu kan jauh nang. Aku mau nanya details nggak enak, mau ngasih dia privacy gitu kan, tapi ini anak tuh belum tini, masih preteen. Kalau nggak aku tanyain nanti seolah-olah aku kayak ngebiarin dia ngapain aja, ngebebasin dia tanpa aku tuh harus kepo gitu loh sebagai orang tua. Aku juga nggak mau ya kan. Jadi aku bilang, cuma berdua dari sekolah ke sini terus balik lagi ke sekolah, jajan ke Bila, aku bilang gitu. Iya kata dia, ngomongin apa aja kalian, ngobrolin apa aja ya, masa kan diem-diem aja, kayaknya nggak mungkin kan gengs. Jadi pertanyaanku, kalian ngobrolin apa aja selama perjalanan gitu kan. Ya soal sekolah, ya soal soal apa namanya, soal pelajaran lah, persiapan mau ujian lah, apalah pokoknya gitu 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 gitu. I cannot imagine gengs, mereka berdua jalan kaki. Aku bukannya negative thinking, tapi kalau aku ngebayangin, dan itu tidak bisa kubayangkan, ngerti kan? Aku ngebayangin yang seharusnya tidak aku bayangkan. Oh my god. Nah, si Zoe langsung ingat, waktu itu juga kan Menta, kamu ingat kan kita mau pergi sekolah, tiba-tiba dia nongol di belakang kita, gimana dia, saya anak cowok tuh sering ke sekolah naik sepeda. Terus bilang, good morning Samantha gitu. Terus, oh iya kata si Menta gitu kan, iya mama berapa kali dia sering kan ke sekolah naik sepeda gitu kan. Terus aku ngeliatin dia, kamu ingat nggak sama ceritanya mama beberapa waktu yang lalu, bahkan waktu masih SD loh ya, dia belum SMP, yang zaman mama dulu ada anak laki-laki suka, anak laki-laki itu dari awal ngejekin mama terus, ngolok-ngolok gitu loh gengs. Aduh aku kesel banget kalau ngingat itu ya, bikin aku kesel. Ngolok-ngolok, ternyata suatu saat dia tuh mengatakan cinta gitu. Ini mungkin kamu salah satu subscriber aku juga, mungkin kamu nonton, ingat gimana masa SMP dulu ya. Suatu saat, namanya kamu tuh jengkel ya gengsi, aku jujur aku kesel, ini apa sih anak laki ini maunya apa sih gitu kan, teman sekelas juga bukan, setiap ketemu aku ngolok-ngolok gitu loh. Kesel banget, jadi aku selalu menghindari tuh anak gitu, walaupun kenal pun enggak gitu ya, teman sekelas pun enggak gitu. Cuma teman mainnya dia dulu di sekolah itu memang tetanggaku gitu loh. Jadi sometimes dia mainan ke rumah tetangga, itu kalau aku lagi beli ke warung, dia tuh langsung yang excited, terus ngolok-ngolok juga. Aku kesel banget kan, rupanya itu anak ada rasa gitu loh. Pada suatu saat dia mengatakan cinta, of course saya tolak gitu kan, halo gitu. Jadi selama ini kamu ngolok-ngolok saya, ya kan, bikin saya kesal. Ternyata dibalik itu kamu tuh suka sama aku gitu. Anda suka sama saya, oh no gitu loh. Karena udah, perasaanku udah ketimbun dengan benci gitu istilahnya kan, kesel, jengkel gitu. Dia lagi gitu, terus mengatakan cinta ya, menurut Ngana gitu saya terima gitu, nggak mungkin. Nah itu kan cerita lucu ya, namanya juga masa-masa teenager dulu. Itu aku ceritain ke Kidos. um, Mental langsung speechless gitu. Menurutmu, aku bilang, mungkinkah dia suka sama kamu? Hmm, ya mental, maybe.
Itu abang matanya langsung terputar. Terus aku bilang gini, oke, jadi kamu kan udah tahu cerita mama seperti apa. Bisa jadi dia tuh kemarin ngeselin kamu karena memang ada rasa sama kamu. Ya, terus dia bilangnya tapi dia bukan tipe aku, kata si Menta gitu kan. Oke, tema the end ya, kita udah gak ngebahas. Jadi memang oke, cukup dia udah berani ngomong gitu. Ada yang sedikit dia sharing, kita enough gitu ya, sedikit demi sedikit gitu. Akhirnya berdua lah aku sama abang mau tidur tuh ngobrol. Saya bisa kamu bayangkan gak sih, itu mereka berdua itu sejauh itu ya, dari sekolah ke Bila ke sekolah, ngobrolin apa gitu loh. Ya kan kamu denger dia tadi ngomongin masalah sekolah apa segala macam segala macam. Namanya mama-mama ya. Aku tuh yang kayaknya nggak mungkin tuh doang gitu loh. Kayaknya nggak mungkin tuh doang. Barulah aku keingat, gengs. Aku tuh mikir, kenapa dia selama ini, apalagi pas di kelas 1 itu, bikin Menta tuh jengkel banget. Itu sampai Menta nangis tuh yang pulang sekolah, sampai gondoknya luar biasa gitu kan. Apa yang beda di kelas 2 ini? Apa yang yang berubah gitu loh? Situasi dan kondisi apa yang berubah selain abang kemarin ke sekolah yang waktu itu marah-marah itu? Apalah yang berubah? Aku ingat, gengs, kalian juga pasti ingat di vlog yang waktu itu aku ada bilang ada anak baru pindah dari Kroasia, hanya bisa berbahasa Inggris karena belum bisa berbahasa Jerman. Itu guru kelasnya Menta menobatkan Menta sebagai guide-nya si anak ini. Ini anak cowok ya. Wah, ganteng, gengs. Pemain taekwondo lagi. Terus kenapa Menta? Karena Menta di antara teman-teman sekelas yang lain dia yang lebih lancar dan aktif berbahasa Inggris ya. Jadi dia yang diminta untuk nge-guide dan nge-translate dan ya gitulah untuk si anak ini. Bahkan project-project sekolah, PR segala macam kalau bisa Menta ikut mendampingi si doi gitu. Aku pas lagi pillow talk dengan abang langsung kepikiran, sayang tahu nggak apa yang beda? Si anak cowok itu kan udah nggak ada, aku bilang. Jadi karena dia bahasa Jermannya belum lancar dan banyak miscommunication selama dia belajar di sekolah dan segala macam, dia harus ngulang kelas satunya. Jadi dia nggak naik kelas yang dari Kroasia ini. Dia stay di kelas 1, mereka naik kelas 2. Aku bilang sama si abang, tapi laki-laki ya logiknya nggak nyampe sana gitu kan. Tahu nggak apa yang beda? Si itu nggak ada, aku bilang, di kelas. Ya terus, kata dia, coba pikir-pikir lagi, aku bilang. Mungkin kemarin itu selama kelas 1 dia itu bikin Menta kesal banget, itu mungkin jealous kali, aku bilang. Hah? Serius kamu? Coba bayangkan, sayang. Kemana-mana istilahnya dan apa-apa PR, project sekolah dan segala-galanya itu Menta harus sama si anak itu, dan mereka memang jadi deket ya kan, sharing number gitu, sharing nomor telepon, terus mereka sering strolling around bareng gitu. Kita memang nggak ada pikirannya gimana, dan abang pun tahu tuh anak rumahnya di mana dan pernah berapa kali nganter Menta ke rumahnya dia karena ada project sekolah. Terus anak itu kemarin sampai masuk rumah sakit di opname karena si anak cewek yang kakak Menta itu, kayak kata Menta, menurut yang Menta saksikan itu mereka tuh ada berprakarya gitu, kayak menyulam. Jadi si anak cewek itu katanya pura-pura kesandung, terus dia itu kan jarum sulam itu kan panjang ya, gengs ya, itu kecucuk dong di pahanya si anak Kroasia ini, anak baru ini. Kasian banget. Itu langsung panggil ambulans, dia langsung dilarikan ke rumah sakit. Itu kan Menta worry banget ya. Itu Menta besok dia ke rumah, ngantar PR dan segala macam.
Jadi sepertinya si anak cewek ini yang ngebully Menta itu sekongkol kayaknya sama si anak cowok karena mungkin tahu kalau si anak cowok itu suka sama Menta kayaknya. Soalnya di kota tuh ada jembatan. Kalau kita jalan itu di sebelah bakery, itu ya sebelum bakery itu ada jembatan, di bawahnya tuh ada tunnel gitu. Dari Menta SD ya, itu aku dulu sering masih ngantar jemput abang Kocik, Yumi-chan belum lahir, ngantar abang Kocik ke TK. Itu si Zoe udah pernah bilang, mah di situ ada tulisan love Menta, love Sementa. Si anak cowok itu dari SD loh, bayangkan. Nah, aku jelaskan lah ke abang kan, apalagi aku demen film detektif Conan, pokoknya yang gitu yang bikin pikiran bercabang, kalau ini begini kemungkinan begini. Coba kamu bayangkan kemarin kelas 1, pasti dia tuh jealous, aku bilang, makanya dia tuh bikin Menta kesel, makanya sampai bikin Menta nangis. Kelas 2 tuh anak kan harus stay di kelas 1, aku bilang nggak naik kelas, everything is fine gitu loh. Tiba-tiba semuanya udah baik lagi, tiba-tiba semuanya indah karena dia sudah tidak punya lawan. Kemarin tuh aku rasa dia tuh jealous gitu. Abang kan tadinya lagi main game, kayaknya feelingmu bener deh. Aku bilang, terus menurutmu mereka kan pacaran berdua? Enggak sih, aku bilang, kayak nggak pacaran. Menta mah nggak ada pikiran ke situ, dan Menta juga bilang dia itu bukan tipenya Menta gitu kan. Lo kata si abang, kapok lo, kan bikin anakku nangis, jatuh cinta kamu kan sama anakku, kata si abang gitu. Oh my god gengs, oh my god. Oh iya, dan satu yang mau mama mention ke kalian nih ekstra. Jadi minggu lalu pas kakak Menta itu sakit dan dijemput abang di sekolah, pas mereka melangkahkan kaki turun tangga, tiba-tiba si anak laki-laki itu lari sekencang mungkin dari kelasnya kayaknya, kata abang. Itu teriak dari pintu kelas, say bye-bye ke kakak Menta dan dibilang, cepat sembuh ya Menta, get well soon. Abang tuh yang noleh, siapa yang teriak? Ternyata anak laki-laki itu dong gengs. Ya, we will see perkembangan ke depan seperti apa. Jujur aku sama abang happy karena sekarang keadaan kakak Menta itu ya di kelas itu semuanya udah lebih baik gitu. Dan dua anak yang kucing garong ini yang bikin gara-gara itu akhirnya insaf, sudah nggak gangguin dia lagi. Tapi tetap mesti harus kita perhatikan ya, kita jaga, dan ya harus tetap aware sih kalau menurutku kayak gitu. Aku nggak tahu ini menurut kalian kayak gimana, pendapat kalian kayak gimana. Menurut aku ini ada udang di atas ote-ote sih di balik perilaku si anak laki ya. Kalau si anak perempuan mungkin ya dengan berjalannya waktu dia pikir, ngapain sih bermusuhan, lebih baik berteman gitu mungkin. Kalau si anak laki-laki ini kayaknya feelingku tepat ke yang satu itu deh. Pokoknya tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan mungkin ada juga yang memiliki pengalaman yang sama, atau kalian yang punya anak juga teenager yang usianya mungkin kurang lebih atau agak-agak lebih di atas kakak Menta seperti itu. Dan ya buat kita semua parents, mama, bapak-bapak di luar sana yang masih berjuang untuk menghadapi pembulian, semangat terus, jangan pernah takut untuk speak up, dan jangan pernah ragu untuk langsung datangin sekolah, berbicara dengan wali kelas, dan yang pasti harus to the point sama anak-anak kita. Itu yang paling utama ya, paling penting ya, gimana keadaan anak kita, gimana perasaan anak kita. Terus kita harus ambil steps yang berikutnya gitu. Kalau memang sampai nangis kayak kakak Menta kemarin, pulang ke rumah sampai nangis tersakit itu tuh buat aku tuh udah duniaku tuh yang udah kayak runtuhnya kayak gitu geng. Jadi memang kita harus melakukan sesuatu. Memang besoknya abang tuh langsung ke sekolah ngegas gitu kan. Aku nggak bisa ikut karena ada anak bayi, nggak mungkin kita gotong-gotong Yumi-chan kayak gitu marah-marah. Kalau bisa aku juga marah-marah saat itu. Ya sekian dulu gengs vlog kita kali ini, vlog mama kali ini. Terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu besok. Thank you for watching. Sarangnya.